Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Pendidikan NSC, yang diwakili Ibu Rosdiana, yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Fajar NSC, yang terhormat Pengurus Asosiasi Housekeeping Indonesia Surabaya, Pak Imam dan Pak Mutakim, selamat datang. Kemudian yang terhormat jajaran Senat Politeknik NSC, yang terhormat Profesor Hening Widi Utomo, beliau sekaligus dosen saya. Kemudian yang terhormat para kepala sekolah SMK yang hadir hari ini, yang terhormat seluruh sivitas akademika Politeknik NSC Surabaya dan para undangan, yang terhormat orang tua wisudawan wisudawati, dan yang tercinta para wisudawan wisudawati Politeknik NSC Surabaya, serta yang terhormat para undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin memperkenalkan dan menceritakan sedikit mengenai perkembangan Politeknik NSC secara sekilas, bahwa tadi Ketua Yayasan menyampaikan bahwa kita mengelola Politeknik ini 5 tahun yang lalu kurang lebih. Namun sebenarnya Politeknik NSC ini sudah berdiri sejak tahun 1997 dan sampai saat ini telah menghasilkan 715 lulusan. Kemudian pada hari ini diwisuda 35 lulusan. Dan yang membanggakan adalah prestasi mahasiswa terbaik, yaitu tadi diperoleh oleh saudari Yuniawati ya, dengan indeks prestasi kumulatif Yunianti ya, salah ya, dengan indeks prestasi kumulatif 3,9, dan ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Ini mencerminkan apa? Yaitu mulai dari proses, dari kualitas input proses sehingga menghasilkan output ini mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Dan ini sangat membahagiakan kami karena terus terang ketiga hal ini, dari input, proses, output ini menjadi perhatian kami dengan tujuan agar lulusan-lulusan Politeknik NSC Surabaya ini bisa diterima di dunia kerja. Sebenarnya mahasiswa sudah mulai bekerja bukan hanya setelah dia wisuda, tetapi banyak yang telah bekerja sebelum wisuda pada saat menjadi mahasiswa. Mengapa begitu banyak permintaan? Beberapa perusahaan yang menjadi mitra kita itu selalu meminta calon karyawannya dari NSC. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah dekat melakukan rekrutmennya juga di kampus Politeknik NSC. Dan ini saya kira mudah-mudahan kita dianggap tidak berdosa lagi, sudah menyalurkan dengan baik, karena memang itu menjadi perhatian kita. Bahkan kita menyalurkan sebelum mereka tamat. Pada waktu mereka mendaftar pun kita sudah mempublish mereka untuk ke perusahaan. Namun sebelumnya kita sudah berikan pelatihan personality development untuk soft skillnya, supaya bisa segera menyesuaikan diri di dunia kerja. Nah, tempat wisuda kali ini kita di Gramedia di Andrea Convention Center. Ini tempat yang besar sekali. Tadi kita diiringi drum band juga di depan. Itu sengaja untuk wisuda.
Kemudian perkembangan kampus juga perlu saya sampaikan, yaitu bahwa kampus kita juga sudah beberapa kali menerima penghargaan, terutama dari Kopertis. Tahun 2012 kita sudah mendapat penghargaan dalam hal tata kelola yang baik. Kemudian tahun 2014 baru-baru ini di bulan April kita diberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan tingkat politeknik se-Jawa Timur. Kita apa saja yang dinilai dari untuk dapat memperoleh penghargaan itu banyak faktor, dari kualitas dosennya, ya, mahasiswanya juga, ya, prosesnya dan seterusnya, sehingga kita patut berbangga. Seluruh sivitas akademika Politeknik Indonesia patut berbangga kita memperoleh penghargaan itu. Kemudian di lain sisi, di lain aspek lagi, bahwa kita juga dalam Telkom Smart Campus Award kita juga mengalami peningkatan peringkat dari tahun 2013 menempati peringkat 271 dari seluruh perguruan tinggi yang terdaftar di Telkom Smart Campus. Kemudian di tahun 2014 ini kita meningkat peringkatnya menjadi 112. Sekarang kita lagi dalam proses untuk masuk dalam peringkat webometrik. Ya, itu banyak faktor juga untuk ketersediaan aksesibilitas dokumen-dokumen dan sebagainya. Dan itu perlu kerja keras yang dari seluruh pihak. Gitu. Ini adalah pembuktian bahwa kita mengalami progres yang cukup baik dalam hal kualitas. Bahkan dari sisi kuantitas pun kita juga mengalami peningkatan. Dan ini dipersembahkan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat, ya, masyarakat Surabaya pada khususnya. Kemudian di antara alumni atau wisudawan hari ini itu ada 6 orang alumni program studi administrasi niaga yang sudah memperoleh sertifikasi, ya, sebagai sekretaris junior atau di bidang administrasi perkantoran yang mensertifikasi dalam lembaga sertifikasi kompetensi. Dan ini berkaitan dengan rencana kami di tahun 2014-2015 ini untuk seluruh program studi menyelenggarakan uji kompetensi masing-masing dengan bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Surabaya, sehingga aturan pemerintah yang nanti akan kami jalankan berupa pemberian diploma suplemen atau surat keterangan pendamping ijazah yang menyatakan kompetensi dari lulusan itu bisa dilakukan. Ya, tentu dukungan dari asosiasi sangat penting untuk bisa tercapai hal seperti itu. Ini diploma suplemen nanti akan kita terbitkan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Dan itu merupakan kewajiban agar dalam era globalisasi, terutama di 2015 menyongsong ASEAN Economic Community, maka portofolio mahasiswa kita itu bisa dengan mudah dikenali oleh dunia industri, bukan hanya di Surabaya, tapi juga di luar negeri. Jadi kalian boleh apply ke luar negeri, tapi ya harus bisa bahasa Inggris dulu, ya, harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris jadi hal pokok nantinya, ya. Belum lagi menyongsong Asia Pasifik tahun 2020. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, Bapak dan Ibu, bahwa telah mempercayakan pendidikannya kepada kami. Dan anak-anak Bapak dan Ibu selama di kampus sudah seperti kami anggap anak sendiri. Kadang-kadang kita marahi juga, Pak, ya. Kalau nakal kita jewer juga, gitu.
karena sudah seperti anak kami. Jadi kami sedih kalau mereka tidak berhasil. Mungkin juga meskipun mungkin lebih besar sedihnya Bapak dan Ibu, tetapi kami sangat sedih kalau mereka tidak bisa berhasil. Yang membanggakan adalah bahwa mereka rata-rata sudah bekerja, dan setiap ketemu saya mereka hafal pertanyaan saya itu cuma satu. Apa pertanyaannya? Sudah gajian belum? Ya, pertanyaannya sudah gajian belum? Kalau sudah gajian bayar uang kuliah. Ya, rata-rata mereka senang dan gajinya gede-gede ya. Lumayan ya, bisa bantu adik-adik. Nah, pada akhir sambutan saya ingin menyampaikan bahwa selain aktivitas akademik yang kita jalankan, saat ini juga kita menjalankan aktivitas pengabdian, ya, pengabdian masyarakat. Tadi ada Ketua Yayasan menyinggung aktivitas penelitian, itu juga sudah kita laksanakan secara rutin. Bahkan tahun ini telah terbit jurnal ilmiah JBT, Jurnal Bisnis dan Teknologi. Kemudian untuk pengabdian masyarakat tahun ini kita memberikan pelatihan dengan anggaran Dinas Tenaga Kerja Surabaya bekerja sama dengan Siswi Jalba kepada 180 tamatan SMA, SMK Surabaya untuk pelatihan perhotelan, khususnya housekeeping dan front office. Kemudian yang barusan kita mulai adalah pelatihan untuk 200 ibu-ibu, ya, ibu-ibu di kelurahan se-Surabaya, 200 orang pelatihan pembuatan mie keluntung, ya, mie keluntung. Mie keluntung itu enak juga ternyata. Jadi dapur kita sudah untuk 2 kelas, Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan aktivitas-aktivitas ini bisa membangkitkan nuansa akademik di kampus untuk ketiga tridharma. Kemudian saya berpesan pada para wisudawan-wisudawati bahwa semua yang kita lakukan, keberhasilan yang kita peroleh, kelulusan kita hari ini, itu tidak lepas dari usaha dan doa dari orang tua. Orang tua betul-betul selalu berharap, selalu berdoa agar kita menjadi orang yang berhasil. Untuk itu jangan dilupakan berterima kasih, berbakti, dan membalas budi orang tua kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, jagalah nama baik alma mater seperti janji kalian tadi, janji wisudawan, bahwa kalian akan menjaga nama baik alma mater Politeknik NSC Surabaya dengan menunjukkan attitude yang baik, disiplin, dan selalu jujur. Karena yang selalu saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan mitra Politeknik NSC, kita selalu bilang bahwa kalau mau cari karyawan yang berattitude, disiplin, dan jujur, datanglah ke Politeknik NSC. Jadi itu yang saya kenalkan kepada seluruh perusahaan, sehingga memang proses pendidikan kita arahkan kepada ketiga hal tersebut. Kemudian setelah selesai wisuda, jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau sudah bekerja, kumpul-kumpul uang, lanjut lagi kuliah D4 atau S1. Selesai lagi, lanjut lagi S2 sampai S7 kalau ada ya. Kalau ada S7. Jangan berhenti, karena dengan menuntut ilmu itu kita sudah memenuhi sunnah Rasul, putra ilmu kalau sampai ke negeri Cina. Jangan berhenti. Insya Allah rezeki pasti datang. Kemudian ucapan selamat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua maupun wali, wisudawan-wisudawati, karena anak-anak kita telah berhasil pada sampai tahap ini. Kemudian terakhir kami sampaikan bahwa kami bisa seperti ini karena dukungan dari seluruh pihak, yaitu
dari pemerintah setempat dengan suasana kota Surabaya yang aman dan kondusif. Kemudian Dirjen Pendidikan Tinggi, kemudian Pemkot Wilayah 7, pengurus yayasan juga yang selalu mensupport kampus, dosen dan staf, kepala sekolah SMA SMK yang sudah terjalin baik hubungannya selama ini. Kemudian serta mitra kerja dari perusahaan yang selalu memberikan kontribusi pada pengembangan Politeknik UNSJ. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Direktur Politeknik UNSJ Surabaya, Bapak Eko Cipto Juwono, Sarjana Ekonomi.